Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Eleven Podcast Cerdas Berkarakter. Nah, selamat datang nih guys di episode kali ini dengan tamu yang lagi-lagi luar biasa banget nih guys. Hari ini kita ditemani dengan Ibu Haja Wijayanti SIP MPD selaku Kepala Sekolah SMA 11 Kota Bekasi. Yeay, tepuk tangan. Nah, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Sehat Bu? Alhamdulillah, sehat nih. Alhamdulillah. Nah, hari ini nih guys, kita bakal bahas tentang gimana sih caranya kita bisa mengoptimalkan proses belajar kita supaya lebih efektif dan juga menyenangkan. Karena nih ya Bu, rata-rata tuh siswa-siswi tuh cuma tahu cara belajar doang, tapi nggak tahu caranya gimana supaya bisa lebih efektif, supaya bisa lebih cepat gitu dalam menyerap materi yang ada. Padahal kan kalau kayak gitu kan malah sia-sia ya Bu, sayang banget. Oleh karena itu kita hari ini bakal bahas soal itu guys. Jadi tolong ditonton sampai akhir ya. Nah, kalau kita ngomongin soal proses belajar itu kan pasti berkaitan banget sama gaya belajar ya Bu. Nah, menurut Ibu sendiri gimana sih gaya belajar siswa-siswi di SMA 11 Kota Bekasi ini? Ya, terima kasih Neng, pertanyaannya keren ini ya. Yang kita lakukan adalah mengetes anak ketika masuk ke SMA 11 untuk mengetahui gaya belajarnya. Ada yang kinestetik kah, ada yang visual kah, atau auditorial ya. Nah, dari model pembelajaran itu kita akan menyampaikan kepada orang tua juga guru-guru sehingga data-data gaya belajar siswa itu dimiliki oleh siswa dan guru. Ini sangat penting banget untuk melaksanakan pembelajaran di kelas agar optimal. Iya. Berarti itu tes diagnostik itu yang di awal masuk itu ya Bu? Betul. Oh iya, berarti bisa dibilang hampir seluruh siswa-siswi di SMA 11 Kota Bekasi itu udah mengetahui ya Bu gaya belajar mereka tuh cocok kayak gimana. Iya. Nah tapi kan kalau baru tahu aja kayaknya belum cukup ya Bu. Gimana sih caranya memotivasi siswa-siswi ini tuh supaya tetap semangat belajarnya tuh tinggi gitu Bu? Iya, untuk memotivasi anak-anak lebih optimal dalam belajar, pertama yang dilakukan adalah menyampaikan apa sih mimpi dia gitu. Jadi dengan mimpi itu maka seseorang akan timbul sebuah kesadaran untuk bagaimana mencapai mimpi-mimpi itu. Diharapkan akan memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih optimal. Ya. Oke. Berarti cara siswa-siswi ini untuk menyesuaikan metode belajar mereka yang berbeda-beda itu kayak gimana sih Bu prosesnya? Boleh ceritain sedikit mungkin? Ya, jadi kalau kinestetik itu kan dia optimal dengan belajar dengan bergerak-gerak. Kemudian yang auditorial dengan melihat ya, dengan mendengar. Ya, kemudian visual dengan melihat. Pentingnya seorang guru mengetahui gaya belajar siswa adalah dalam menyampaikan mata pelajaran. Misalnya yang kinestetik, maka siswa diberi tugas yang terkait dengan hal-hal yang banyak bergerak. Kemudian yang visual dengan tayangan-tayangan yang membuat siswa itu tertarik melihat materi yang diberikan, misalnya dengan PPT yang berwarna, yang bagus, yang lucu. Ya betul, sehingga akan mengoptimalkan dalam memahami sebuah materi. Itu berarti dari siswa yang menyesuaikan, dari gurunya juga menyesuaikan. Benar ya Bu. sekali, Jadi seimbang gitu guys. Nah berarti kan bisa dibilang itu merupakan faktor-faktor yang membuat lingkungan belajar menjadi ideal. Nah menurut Ibu ada lagi nggak sih Bu faktor lain yang membuat lingkungan belajar itu ideal? Menurut Ibu gimana? Ya ada, minimal ada beberapa faktor memang yang harus dipenuhi di ruang kelas ya. Yang pertama adalah kenyamanan siswa. Jadi siswa tuh nyaman di kelas. Alhamdulillah di sini sudah ada AC semuanya. Jadi siswa tidak terlalu bergerak-gerak. Kemudian sarana yang lain juga kita penuhi. Kemudian kelas juga bersih dan di sini siswa-siswanya cukup punya kesadaran tinggi terhadap kebersihan. Jadi kelas adalah tanggung jawab kelas. Itu terima kasih. Kemudian yang di luar juga ada.
pendukung, misalnya kita sediakan taman-taman. Oh iya. Ya, ada gazebo. Jadi kalau bosen di kelas nanti istirahat bisa bercengkrama dengan teman. Iya betul sih betul. Iya. Karena gazebo-nya juga lumayan comfy guys buat kita nongkrong-nongkrong. Jadi nongkrongnya nggak aneh-aneh gitu karena tetap di lingkungan sekolah. Nah berarti kan lingkungannya udah oke nih Bu. Lalu langkah apa sih yang Ibu pilih untuk bisa nih menuntun anak-anaknya mencapai cita-cita mereka? Ya, benar banget ya. Jadi siswa disekolahkan di sini kan bagaimana supaya cita-citanya tercapai ya. Jadi siswa kami itu bermacam-macam. Ada yang nanti lulus ingin melanjutkan perguruan tinggi, ada yang mau bekerja. Nah, setelah kita data ternyata ada 15% yang akan bekerja dan ada yang 85% itu akan melanjutkan perguruan tinggi dan kedinasan. Nah, yang kedinasan kita ada suatu kerjasama dengan TNI Polri untuk menghadirkan para TNI Polri memberikan pembekalan. Kemudian yang akan bekerja, kita bekerja sama dengan SMK 7 negeri, di mana ada digital marketing yang sekarang lagi keren. Diharapkan siswa tuh punya kemandirian ketika nanti lulus dari sekolah. Dan ada juga alumni kita nih, yang alumni digital marketing tuh sudah bisa punya usaha, punya motor sendiri, Keren. dan juga ikut kuliah tuh. Iya, ini bisa dijadikan contoh adik-adiknya. Kemudian kalau yang memang fokus untuk kuliah, kita bekerja sama dengan PM di luar. Diharapkan apa yang diimpikan siswa bisa optimal tercapai. Nah aku juga setuju sih guys. Fun fact, aku tuh kelas 12 juga. Dan kemarin pas ambil rapot, kita tuh dikasih fasilitas untuk bisa konsul ke psikolog. Jadi kita tuh bisa lebih jelas lagi jurusan yang kita inginkan. Dan itu keren banget sih Bu. Oke, terima kasih. Iya. Nah kan berarti kan untuk jalan menuju mencapai cita-cita itu kan panjang ya Bu. Dan kita pasti butuh evaluasi terhadap progres kita sendiri. Nah gimana sih Bu caranya supaya kita tuh bisa mengevaluasi diri sendiri, dan apa yang harus kita lakukan gitu Bu untuk bisa terus berkembang? Ya benar banget deh. Semuanya itu akan tercapai kalau siswa juga bisa memanage dirinya sendiri. Artinya saat berangkat kan pagi-pagi kalian sudah harus sampai sekolah 6:30, pulang sore 3:30. Ada yang bimbel, ada yang ekstrakurikuler. Itu cukup menyita energi tinggi. Jadi harus pola makannya yang bagus, makannya yang banyak gizinya. Jadi yang asupan makanan itu harus bermanfaat ya. Jangan hanya asal kenyang. Jangan mie instan terus. Betul, memang enak sih ya. Tapi nilai gizinya kan rendah, jadi harus memperhatikan nilai gizi juga. Kemudian memanage waktu, kalau pulang mengerjakan PR barangkali, buka-buka lagi pelajaran yang tadi. Kemudian kalau bisa mah istirahat ya, jangan main HP terus sampai jam 12 malam. Nanti siangan. Gitu. Nanti malah ngantuk di sekolah. Selain itu juga harus mendekatkan diri pada yang kuasa, menghormatin orang tua. Ya, itu diantaranya. Wow, berarti bisa dibilang itu juga tips and trick supaya kita tuh gak gampang kelelahan ya Bu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, terakhir nih Bu, apa nasihat terbaik yang bisa Ibu berikan nih ke teman-teman yang lagi nonton video ini supaya bisa optimal dalam proses belajarnya? Iya, selain yang disampaikan tadi ya Neng ya, satu lagi tambahan, lakukan untuk hari ini sesuatu yang terbaik. Itu pesan Ibu. Keren. Benar-benar inspiratif ya teman-teman. Sebenarnya kalau tadi kita perhatiin, semua itu tinggal balik ke basicnya aja guys. Jaga pola makan, jaga kesehatan, abis itu optimal dalam beribadah, dan jangan lupa berbakti kepada orang tua, karena restu orang tua restu Allah ya Bu. Nah demikian nih guys episode kali ini, semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman menjadi lebih baik lagi dalam belajarnya, dan tetap semangat, jangan mudah menyerah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Eleven Podcast.
cerdas, berkarakter. Dah.